Kali ini kita akan membahas situs atau aplikasi penghasil uang gratis tanpa deposit. Tugasnya hanya klik mulai. Bahasa kerennya mining Bitcoin atau menambang uang. Mungkin sebagian orang akan bilang tidak mungkin hanya menjalankan aplikasi kita dibayar. Logika saya kembali ke tahun 2011-an, tidak percaya saat ada orang yang bilang menghasilkan uang dari YouTube hanya dengan upload video. Waktu itu belum ada syarat 1000 subscribe atau 4000 jam tayang. Namun sekarang orang berbondong-bondong gabung YouTube walaupun dengan syarat yang lebih sulit. Saya sudah membuat sedikit analisa mining cryptocurrency di situs atau aplikasi ini, yaitu menggunakan laptop atau aplikasi desktop, menggunakan HP atau aplikasi Android, dan terakhir menggunakan aplikasi versi premium. Dan hasilnya sebagai berikut. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Andre Lestari. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Perlu saya ingatkan lagi, saat ini channel Andre Lestari sedang mengadakan giveaway spesial 100.000 subscriber. Hadiahnya satu handphone Redmi 9T dan uang tunai 1 juta rupiah. Bagi teman-teman yang belum mengikutinya, link video ada di pojok kanan atas atau saya sertakan di deskripsi. Dan video ini juga akan diundi untuk mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah tersebut. Cara ini bisa kita lakukan menggunakan laptop, komputer, atau hanya menggunakan handphone Android atau iOS. Semua bisa. Kita mulai bahas dari versi yang pertama, yaitu menggunakan laptop. Langkah pertama, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Kita akan melakukan pendaftaran di situs CryptoTab Browser. Di sini ada 3 pilihan aplikasi, versi desktop, versi Android, versi iOS. Kita mulai dari versi desktop dulu. Kita download aplikasinya. Setelah selesai download, teman-teman bisa langsung install saja aplikasi CryptoTab Browser. Tinggal klik 2 kali, kemudian klik agree dan selesaikan instalasi. Setelah instalasi selesai, teman-teman silahkan buka saja aplikasi CryptoTab-nya. Dan nanti disuruh melakukan pendaftaran, bisa menggunakan email, bisa menggunakan Facebook. Jika daftar menggunakan Gmail, kalian perlu mengaktifkan akun tersebut dengan masuk ke Gmail kemudian konfirmasi email. Setelah itu, tampilan akan seperti ini. Untuk melakukan mining atau penambangan uang, kita tinggal mengaktifkan di sini. Misalnya, saya geser saja ke tengah, dan ini sudah mulai melakukan penambangan. Kecepatan laptop saya 6 HS. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil ketika kita mining Bitcoin. Yang pertama adalah hardware. Saya menggunakan notebook jadul, jadi pantas saja kecepatannya hanya 7 HS. Kalaupun saya maksimalkan, paling mentok di angka 10-20 HS. Selain dari hardware, yang mempengaruhi hasil adalah jaringan. Kalau jaringan kuat, ya tentu saja ini akan lancar terus. Tapi kalau jaringannya lemot, ya tentu saja mining kita hasilnya sedikit. Memang hasilnya receh sekali, tapi saya memutuskan untuk melanjutkan mining ini karena ada pertimbangan tertentu. Yang pertimbangan-pertimbangan itu akan saya rangkum di akhir video. Saya telah aktif mining menggunakan CryptoTab versi desktop ini selama kurang lebih 3 jam dan hanya menghasilkan 10 satoshi. Hal ini disebabkan karena laptop yang saya gunakan itu memang versi yang jadul sekali. Kecepatan maupun kualitas hardware itu sangat rendah sekali, sehingga hanya mendapatkan rata-rata 15-20 HS. Cara mempercepat mining di CryptoTab versi desktop yaitu dengan cara mengaktifkan CloudBoost. Namun ini adalah versi berbayar. Bisa kita lihat harganya adalah seperti berikut. Yang tentunya ini dalam versi Bitcoin. Kalau teman-teman mau mengetahui harga versi rupiah, bisa nanti dilihat dari versi yang Android. Kita skip saja versi Activate CloudBoost versi berbayar. Ada juga cara mempercepat mining di CryptoTab versi desktop, yaitu dengan cara install aplikasi eksternal. Tentunya menurut saya ini versi yang ilegal. Kalau versi legal ya dengan mengaktifkan CloudBoost ini dengan berbayar. Tapi untuk perbandingan saya akan mencoba untuk mengaktifkan aplikasi eksternal yang bernama Cheat Engine. Ini digunakan untuk mempercepat mining kita.
Caranya teman-teman bisa pergi ke Google, kemudian ketikkan cheat engine. Di sini muncul, kita klik download saja, kemudian klik download cheat engine 7.2. Setelah selesai download, langsung diinstal saja, prosesnya sangat mudah, tinggal next sampai selesai. Setelah diinstal, kita buka aplikasi cheat engine-nya. Seperti inilah tampilan aplikasi cheat engine. Setelah saya coba, aplikasi ini hanya akan bekerja di hardware yang memang mumpuni. Kalau di hardware seperti yang saya gunakan, ini saya gunakan notebook yang versi jadul sekali. Ini kalau tidak salah 2010 saya membeli dan RAM-nya hanya 2 GB. Ya tidak akan begitu berpengaruh. Di sini 10 HS, paling nanti hanya akan bergerak di 20 HS. Caranya adalah ini dengan klik di sini menu ini, select a process to open. Kemudian kita pastikan pilih CryptoTab aplikasinya, kemudian open. Setelah itu kita bisa enable speed hack di sini. Kemudian speednya kita mentokkan di 500 yang sini. Kemudian di speed di sini diisikan 0.1 atau 0.2, disesuaikan dengan spek komputer masing-masing. Ini diuji coba saja. Jadi formula apa yang cocok di komputer dengan spek masing-masing itu. Misalnya ini saya ketik 0.1 kemudian apply. Di sini secara perlahan itu naik, dan kalau dibiarkan terus nanti akan bisa nyampe di 20 HS. Ini versi netbook yang jadul. Tapi kalau dicoba di komputer saya yang agak speknya agak lumayan, ini bisa mencapai ratusan HS. Tentunya itu akan berpengaruh di penghasilan kita. Sekarang yang kedua, kita akan melakukannya di handphone. Teman-teman bisa memulainya dengan klik link yang ada di deskripsi, nanti akan mengarah ke situs cryptotabbrowser.com. Kemudian, download saja aplikasi yang ada di sini, yang nantinya akan diarahkan ke Play Store. Ada dua pilihan aplikasi, CryptoTab yang Lite dan CryptoTab Pro. Kita pilih CryptoTab yang Lite dulu, versi gratis. Kemudian install saja. Setelah instalasi selesai, kita buka saja aplikasi CryptoTab Lite-nya. Terima dan lanjutkan. Kemudian, kita bisa membuat akun di menu pojok kiri bawah di sini. Tinggal klik saja. Selanjutnya, daftar menggunakan Gmail atau Google atau daftar menggunakan Facebook. Saya contohkan menggunakan Gmail, tinggal klik saja. Hanya klik salah satu Gmail yang ada di handphone kita, maka kita sudah terdaftar di aplikasi CryptoTab. Langkah selanjutnya, kita bisa langsung mengaktifkan mining Bitcoin-nya di sini. Tapi karena ini versi gratis, kita perlu install aplikasi VPN-nya. Kita coba saja klik aktivasi, dan VPN itu sudah disediakan oleh aplikasi CryptoTab-nya ini. Kita tinggal install saja. Saya akan mencontohkan dengan menggunakan VPN dulu, karena dua-duanya CloudBoost ini juga bayar. Kemudian yang aplikasi Pro juga berbayar. Kita menggunakan yang versi gratis. Kita aktivasi, nanti kecepatannya 1000 HS. Kemudian kita bisa download di sini, download VPN. Install. Setelah instalasi selesai, kita buka saja aplikasi VPN-nya. Selanjutnya di sini ada beberapa pilihan, versi basic, versi lite dan macam-macam. Semuanya itu berbayar. Kita pilih yang gratis. Select spesial 0,00 EDR. Kita daftar menggunakan Google yang tadi sama. Ini di sini ada City CryptoTab VPN ya. Ini masih nonaktif, kita aktifkan saja. Udah seperti ini saja, klik OK. Let's go. Tidak dikonekkan tidak apa-apa. Jadi ini tinggal dihilangkan saja, di close sudah bisa mining. Kita kembali ke aplikasi mining kita, CryptoTab Browser Lite, klik saja, kemudian klik OK, I go it. Nah, sekarang kita bisa mengaktifkan mining Bitcoin menggunakan aplikasi CryptoTab dengan cara klik Activate. Kita verifikasi bahwa kita adalah manusia dengan memasukkan puzzle seperti ini, pas, kemudian down. Untuk versi Android ini kita diberi waktu 2 jam. Kalau versi desktop tadi itu kan terus-menerus berjalan terus. Tapi kalau versi aplikasi tiap 2 jam ini mining otomatis berhenti, kita harus activate lagi. Nah, aplikasi CryptoTab ini tidak harus dibuka seperti ini.
bisa diminimize seperti ini, ditinggal aktivitas apapun, handphone ditaruh, yang penting handphone hidup ya, itu masih bisa mendapatkan uang. Akan kita lihat setelah 2 jam nanti selesai, kita akan mendapatkan berapa Bitcoin. Ini saya mining 2 jam, ini malah hanya mendapatkan 9 Satoshi di sini. Ini waktunya tinggal 16 detik dan baru mendapatkan 9 Satoshi. Jadi memang mining seperti ini itu tergantung jaringan sama hardware yang kita gunakan. Oke, beginilah kalau kita sudah menyelesaikan mining selama 2 jam. Nanti akan ada tombol activate lagi. Dan ini saya mendapatkan 9 Satoshi. Coba saya refresh. Hanya 9 Satoshi ya. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menggunakan aplikasi yang versi Pro. Untuk aplikasi CryptoTab itu ada 3, yaitu CryptoTab Lite yang baru saja kita gunakan. Kemudian CryptoTab Browser Pro, ini berbayar 17.000. Kemudian CryptoTab VPN. Kalau kita menggunakan versi yang Lite, versi yang gratis, kita harus install juga CryptoTab VPN. Tapi kalau kita install yang berbayar yang Pro, hanya install satu aplikasi. Dan itu harganya hanya 1 kali 17.000 itu. Saya amati ini harganya naik turun ya. Dulu sempat harga 30-an ribu. Ini sekarang kembali ke 17.000. Saya akan coba membeli aplikasi ini, klik 17.000. Teman-teman kalau menginginkan aplikasi yang versi Pro tapi tidak mau berbayar, mungkin bisa pakai MOD. Silakan browsing di Google CryptoTab versi Pro MOD, nanti ada. Saya akan mencontohkan yang berbayar karena ini harganya cuma 17.000 ya. Ini saya pakai Dana. Kita akan diarahkan ke aplikasi Dana. Nama pengguna terserah saja. Oke, lanjutkan. Saya klik beli. Setelah memasukkan kata sandi email, kita klik verifikasi. Ini saya sudah berhasil mengaitkan antara aplikasi Dana dengan Play Store. Saya klik OK, dan udah hanya seperti itu. Ini install sudah berjalan. Sambil nunggu instalasi, kita buka di aplikasi Dana biar tahu transaksi menggunakan Dana. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini ada pengurangan, ternyata ada pajaknya 1.700. Jadi harganya 17.000, tapi di saldo Dana itu berkurang 18.700. 10% ya berarti ya pajaknya. Kemudian kita buka aplikasi yang versi Pro ini, terima, start browsing. Kita gunakan yang versi Pro ya. Kita akan coba. Saya klik yang pojok kiri bawah ini. Kita coba ke CryptoTab Dashboard. Dan kita sudah terbuka di aplikasi CryptoTab yang Pro. Di sini tandanya, kalau tadi yang Lite, kalau ini yang Pro. Saldo tadi yang saya dapatkan mining dari aplikasi yang gratis 9 Satoshi juga sudah masuk di sini. Jadi ini satu akun ya dengan yang tadi. Nah, kita akan mencoba mining menggunakan aplikasi CryptoTab yang Pro, hasilnya seperti apa. Kalau sesuai dengan peraturan ini harusnya 1500 HS. Oke, kita coba turn on. Seperti biasa verifikasi bahwa kita manusia. Dan betul, ini versi yang Pro-nya 1500. Ya naik turun sama ya, 1600, 1500, 1400 sama. Dengan versi yang Lite, versi gratis pun itu juga naik turun 1000-nya. Bedanya ada 2 ya. Pertama di kecepatan, ini 1500 HS sama waktu. Kalau versi Pro berarti 3 jam kita ngaktifin. Kalau versi gratis itu hanya 2 jam. Oke, sementara gini saya akan lihat hasilnya seperti apa. Ini 9 Satoshi, nanti akan bertambah berapa. Untuk withdraw di aplikasi CryptoTab caranya sangat mudah sekali. Di sini sudah ada menu withdraw di sini. Tinggal kita klik saja. Kalau akun teman-teman masih baru itu disuruh verifikasi email. Kita tinggal verifikasi saja. Untuk minimal withdraw itu 1000 Satoshi atau 0,00001 Bitcoin. Kemudian withdrawnya itu bisa menggunakan Indodax atau toko kripto. Saya lebih merekomendasikan toko kripto karena potongan waktu kita withdraw ke rupiah itu lebih minim daripada Indodax. Setelah saya selesai mencoba versi Pro dan versi gratis, ternyata hasilnya hampir tidak ada bedanya. Versi Pro hanya menghasilkan sekitar 5 Satoshi tiap jamnya, sedangkan versi yang gratis
menghasilkan 9 satoshi di tiap 2 jamnya. Jadi hampir tidak ada perbedaan. Yang sebelah kiri itu adalah versi Pro, di situ ada tulisannya, itu sudah menghasilkan 24 satoshi, sudah jalan selama 5 jam. 2 jam itu menggunakan versi gratis, yang 3 jam tadi yang versi Pro. Sedangkan yang sebelah kanan itu full versi gratis, sudah jalan 4 jam menghasilkan 19 satoshi. Dengan seperti itu, teman-teman tidak usah menggunakan versi Pro, cukup menggunakan versi gratisnya saja. Kesimpulannya, 1. Saya tetap menjalankan mining cryptocurrency walaupun hasilnya receh, karena faktor nilai tukar Bitcoin yang fluktuatif. Beberapa bulan yang lalu saja, 1 Bitcoin sama dengan 900 juta dan hampir menyentuh 1 miliar rupiah. Kemarin nilai tukar Bitcoin sekitar 500-an juta dan hari ini tembus 600 jutaan. Dengan begitu, kita bisa nambang Bitcoin sebanyak-banyaknya dengan cara gratis, kemudian menukar rupiah saat nilai Bitcoin tinggi. Yang kedua, mining menggunakan laptop itu menjadi pilihan ketika kita mempunyai spek yang tinggi, kemudian dibantu menggunakan cheat engine. Tentunya jika kita sambil menggunakan laptop tersebut untuk kerja, jadi tidak terlalu berat di tagihan listriknya. Yang ketiga, mining menggunakan aplikasi Android versi gratis lebih menguntungkan. Daya listrik tidak banyak dan hasilnya tidak jauh beda atau bahkan hampir sama dengan versi Pro. Jika teman-teman memang serius mau mining di cryptocurrency, tentunya tidak hanya nambang di satu situs atau satu aplikasi, gunakan beberapa aplikasi. Walaupun mining cryptocurrency tidak bisa membuat kita kaya, namun setidaknya kita mempunyai simpanan saldo Bitcoin. Dikala nanti Bitcoin melambung tinggi, kita bisa menukarnya menjadi rupiah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.